Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gloria Lydia Jiklin Genda dari Politeknik Negeri Manado jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Informatika. Saat ini saya akan kembali mengerjakan PBL atau Project Based Learning dengan topik cara mendesain frame sederhana. Yuk langsung aja ke videonya. Di sini saya akan membuat halaman yang menyediakan informasi tentang tarian-tarian daerah di Sulawesi Utara. Yang pertama kita masuk pada beranda. Nah, di sini saya menggunakan tag heading 2 sebagai ukuran dari subjudul yang akan saya buat. Lalu saya membuat tag paragraf. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan beberapa informasi juga bisa. Namun saya hanya menggunakan ini sebagai ucapan selamat datang pada halaman saya. Lalu saya akan membuat file baru dengan judul kontak. Nah, semua yang akan saya buat ini akan ditaruhkan di sidebar yang akan saya buat sebentar. Nah, kira-kira pengerjaannya sama seperti yang pertama. Kita menggunakan heading 2 sebagai ukuran untuk subjudul dan menggunakan paragraf. Nah, pada bagian kontak ini saya akan mencantumkan alamat yang bisa dihubungi atau nomor yang bisa dihubungi saat pengunjung halaman masih tidak mengerti tentang informasi yang kami berikan. Saya juga menggunakan tag break agar kalimat dapat terpisah meskipun masih dalam satu paragraf. Mari kita show review dan melihat seperti apa kira-kira gambaran dari program HTML yang kita buat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga untuk beranda. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada file baru. Nah, pada bagian ini saya akan menampilkan konten utama dari halaman yang saya buat. Nah, di sini saya akan mengulang heading dan paragraf seperti program sebelumnya. Kita percepat saja. Di sini saya juga membuat beberapa paragraf lain agar penampilan yang ditampilkan tidak terlalu berdesak-desakan. Jadi saya menggunakan paragraf, tidak menggunakan tag break. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lanjut pada sidebar yang akan ditampilkan sebentar, yaitu layanan. Info layanan yang ada di dalam web ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, untuk membuat terlihat menarik, saya menggunakan tag break. Sekarang adalah tampilan untuk tentang kami, yaitu pengenalan terhadap halaman web yang telah dibuat. Nah, pada bagian ini kita hanya perlu memasukkan beberapa kalimat untuk orang mengetahui dan mengenal halaman ini dibuat untuk apa dan bertujuan untuk apa. Setelah selesai, kita masuk pada sidebar yang akan diisi oleh semua yang telah kita buat tadi. Secara keseluruhan, program ini membuat sebuah sidebar dengan 4 tautan utama, yaitu beranda, tentang kami, layanan, dan kontak. Ketika pengguna mengklik salah satu tautan, halaman terkait akan terbuka di dalam area konten. Di sini kita menggunakan tag ul untuk membuat sebuah daftar tak berurut atau unordered list. Lalu ada tag li, dan bisa kita lihat dalam tag li ada tag A, ref sama dengan beranda.html, target sama dengan konten, beranda. Nah, ini adalah item daftar yang berisi sebuah tautan atau link ke halaman beranda.html dengan teks beranda.
atribut target sama dengan konten menunjukkan bahwa tautan tersebut akan membuka halaman di dalam frame atau area konten. Lakukan juga hal yang sama pada baris-baris berikutnya seperti yang telah dibuat tadi, yaitu kita mengganti ref-nya dengan tentang kami, program layanan, dan program kontak yang telah dibuat. Sekarang kita akan langsung pada bagian intinya. Kita akan membuat sebuah file dinamakan tugas saja. Nah, sesuai dengan pembahasan kita pada video kali ini, yaitu membuat sebuah desain frame sederhana. Nah, dalam file ini kita akan membuat desain yang terdiri dari beberapa bagian. Program ini menggunakan elemen div untuk membagi halaman menjadi beberapa bagian. Setiap div memiliki atribut style yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak masing-masing bagian. Atribut style digunakan untuk menentukan properti seperti warna latar belakang, lebar, tinggi, posisi, dan lain-lain. Padding adalah jarak antara konten di dalam elemen dengan tepi elemen tersebut. Dalam program ini, padding digunakan untuk memberikan ruang di sekitar teks atau konten di dalam div. Pada header frame, kita memiliki latar belakang yang berwarna hijau dan teks berjudul header frame yang diposisikan di tengah. Beberapa atribut yang digunakan antara lain adalah background color, digunakan untuk mengatur warna latar belakang div, width untuk menentukan lebar div, float untuk mengatur posisi div dengan mengambang ke kiri atau ke kanan, ada margin left menentukan jarak margin kiri div, ada text align yaitu mengatur perataan teks di dalam div, color sebagai pengatur warna teks, ada frame border menentukan apakah iframe memiliki bingkai atau tidak, dan src yaitu menentukan sumber konten yang akan ditampilkan di dalam iframe. Secara keseluruhan, penggunaan div, style, padding, dan atribut lainnya dalam program ini bertujuan untuk mengatur tata letak, warna, dan tampilan dari setiap bagian halaman web secara terstruktur dan rapi. Nah, bagian sidebar diatur untuk berada di sisi kiri dengan lebar 30% dari total lebar halaman dan memiliki latar belakang berwarna abu-abu. Konten sidebar dimasukkan melalui inframe dengan sumber file sidebar.html. Konten berada di sebelah kanan sidebar dengan margin kiri 32% dari total lebar halaman. Memiliki latar belakang berwarna abu-abu muda, konten utama dimasukkan melalui iframe dengan sumber file content.html. Nah, dan footer frame memiliki latar belakang berwarna hitam dan teks berwarna putih yang berisi footer frame Hak Cipta 2024. Nah, teks ini diposisikan untuk berada di tengah. Konten utama dan sidebar dimasukkan melalui iframe sehingga memungkinkan untuk memisahkan dan mengatur konten secara terpisah. Nah, kita merapikan sedikit karena sepertinya ada yang terlupa. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat dalam tampilan browser aslinya. Sekian yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.